Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Pembicaraan kita kali ini sesuatu yang sangat penting secara internasional dan nasional, yaitu Islamophobia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk memerangi Islamophobia. Bahasa kerennya International Day to Combat Islamophobia. Di Indonesia disederhanakan menjadi Hari Anti-Islamophobia. Dan ini merupakan kemenangan diplomatik wakil-wakil Islam di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan di Indonesia, kita tahu ya, kemarin pada tanggal 28 Juli 2024, Grup Aspirasi telah mengadakan festival aspirasi menyambut keputusan PBB tersebut sebagai Hari Anti-Islamophobia, dan Bunda Wati sebagai pemimpin aspirasi bersama kawan-kawannya memulai satu permintaan kepada pemerintah ya, agar tanggal 15 Maret mulai tahun depan ini 2025 ya, tanggal 15 Maret dijadikan Hari Anti-Islamophobia di Indonesia, dan sekaligus menjadikannya hari libur nasional. Ini satu tuntutan yang wajar saja, dan pemerintah Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, mungkin mencapai 240 juta muslim ada di negeri ini dari penduduknya yang 272 juta. Jadi adalah wajar apabila pemerintah menyambut tuntutan ini yang mewakili keinginan kaum muslimin se-Indonesia untuk menjadikan 15 Maret ini sebagai hari libur nasional, hari anti-Islamophobia. Tentu keadaannya tidak cukup segitu saja, karena ini bukan akhir keputusan PBB, resolusi PBB tersebut ya, yang diinisiasi oleh utusan dari Pakistan dalam sidang umum ya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wakil dari Pakistan ini menginisiasi 15 Maret sebagai hari ya, International Day to Combat Islamophobia. Dia bernama Munir Akram. Ada 57 negara yang berada di belakangnya mendukung 15 Maret sebagai hari anti-Islamophobia. Plus 8 termasuk Rusia dan Cina. Artinya
tidak ada alternatif lain untuk menolak ini, tidak ada. Ini adalah sesuatu yang wajar. Orang sudah muak dengan perlakuan buruk, dengan perlakuan tidak adil terhadap satu kelompok manusia penganut Islam yang jumlahnya mungkin sudah mencapai 1,5 miliar manusia atau mungkin 2 miliar, kita tidak tahu. Tapi ini sesuatu yang wajar, tidak boleh ada perlakuan tidak adil, ada perlakuan buruk terhadap satu kelompok agama yang manapun itu. Kejahatan adalah kejahatan, tidak peduli siapapun pelaku dan korbannya. Ini masih terjadi. Resolusi PBB pada tahun 2022 tersebut tidak menghentikan perlakuan buruk terhadap umat Islam, pembunuhan, pembakaran Al-Quran dan lain sebagainya masih berlangsung di Swedia, di Denmark, di Amerika Serikat, di Cina untuk kaum muslimin Uighur, di Rusia, Belanda, Jerman, Myanmar, dan lain-lain. Ini masih berlangsung. Karena itu 15 Maret tahun 2022 ketika resolusi itu menjadi keputusan umum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka itu bukanlah final, bukanlah akhir dari sekalian, tapi it's just begin. Ini baru mulai perang terhadap Islamofobia. Di Indonesia kita sudah mengalaminya setelah melihatnya hampir 10 tahun bagaimana perlakuan buruk terhadap umat ini, terhadap Islam, sehingga banyak aturan, banyak undang-undang yang dibuat untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak adil terhadap mayoritas muslimin di Indonesia. Ada undang-undang keormasan yang direvisi, yang dengan itu pemerintah diberi wewenang oleh DPR lewat undang-undang tersebut, ya, untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses pengadilan. Cukup dengan tuduhan-tuduhan saja itu sudah boleh jadi, dan korbannya dua, yaitu HTI dan alumni UI berbadan hukum. Ini dua. HTI tidak menuntut apa-apa, membiarkan dirinya dibubarkan, tapi alumni UI berbadan hukum menuntut di pengadilan, menuntut keadilan tersebut sampai sekarang belum putus dan pengadilannya hilang seperti tidak dilanjutkan. Lalu kita melihat ada pemukulan terhadap ustadz di Jawa Timur, dan yang menendangnya itu malah dikasih tiket umroh. Lalu ada percobaan pembunuhan terhadap Ali Jaber di panggung ketika dia sedang berceramah, dan orang calon pembunuhnya itu yang sudah menusuknya berdarah, ya, itu juga tidak dihukum berat, malah mendapat hadiah, dan Ali Jaber akhirnya meninggal dunia setelah beberapa bulan. Lalu ada perlakuan buruk terhadap FPI, 6 orangnya dibunuh di jalan tol. Ini juga bagian dari Islamofobia. Bila pemerintah satu negara membenci kaum tertentu, membenci agama tertentu, maka aparatnya, maka pemerintahnya dan orang-orang yang mendukungnya akan ikut memusuhinya. Inilah reseptor anti-Islam yang tumbuh selama hampir 10 tahun. Dan kita melihat, ya, mulai dipreteli kewenangannya yang selama ini menjadi tumpuan umat Islam, di mana berkumpul di sana
orang-orang dari Nahdien, orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Al-Irsyad, orang-orang Dewan Dakwah dan lain sebagainya, ya, Persis dan lain sebagainya ada di situ, dan di sanalah diputuskan semua hal yang berhubungan dengan kepentingan umat. Dan lalu kita melihat pada zaman ini 10 tahun terakhir, ya, tahu-tahu kewenangan untuk sertifikat halal dicabut dari MUI yang menjadi wakil umat Islam seluruhnya dan diberikan kepada Departemen Agama, kepada Kementerian Keagamaan, ya, yang menyangkut semua agama. Padahal urusan makan umat Islam harus diurus oleh umat Islam, dan itu ada di MUI. Begitu juga dengan dana haji, mestinya diatur oleh MUI, bukan yang lain. Dan juga zakat, Basnas mesti diatur oleh MUI dan dipilih manajemennya oleh MUI, bukan dari yang lain, karena itu adalah dana umat. Nah, ini bagian, ya, yang mencabut kewenangan-kewenangan seperti ini dan menciptakan gesekan di antara umat Islam sendiri. Ini adalah bagian dari Islamofobia, dan ini harus diberantas. Umat ini dipecah belah dengan menghilangkan ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islamiyah ini adalah satu tali persaudaraan yang kata Nabi, umatku seperti satu tubuh. Bila satu bagian disakiti, maka seluruh tubuh ikut meriang merasakan sakit. Inilah ukhuwah Islamiyah yang diikat oleh akidah Islam. Nah, ketika ukhuwah Islamiyah ini dihancurkan, maka musuh-musuh Islam akan berani melawan umat, dan ini tidak boleh diteruskan. Di mana-mana kaum mayoritas ini tidak pernah diperlakukan tidak adil. Biasanya perlakuan tidak adil dilakukan, ya, ditujukan kepada kaum minoritas yang dianggap berbahaya. Ya, Cina memperlakukan Uighur, dianggap berbahaya Muslim Uighur, dia minoritas di situ. Di Myanmar, umat Islam diusir dari kampung-kampungnya karena dianggap, ya, ini minoritas yang dianggap berbahaya, padahal sudah berada 800 tahun lebih di Myanmar. Ya, tempat-tempat lain juga seperti itu terjadi, dan di Indonesia, ya, ada sesuatu yang aneh karena perlakuan buruk justru diberlakukan kepada umat Islam yang mayoritas, yang mungkin 90% penduduknya ini Muslim, tapi ukhuwah Islamiyahnya itu sudah dihancurkan, dipecah-pecah, sehingga setiap serangan terhadap umat Islam, ya, orang-orang tidak berani membelanya. Karena apa? Karena yang dilakukan adalah, ya, menyerang bagian-bagian kecil, dituduh dengan radikalisme, teroris dan lain sebagainya, dan serangan dilakukan seolah-olah menghancurkan teroris. Sedangkan lembaga polisian Densus 88 yang harusnya memerangi teroris sekarang sudah bisa dipakai untuk memerangi Kejaksaan Agung yang memberantas korupsi. Nah, ini sesuatu yang aneh. Nah, 15 Maret diambil dari kejadian pada tahun 2019 di Selandia Baru, di mana seorang anti-Islam, ya, membawa senjata pembunuh massal masuk ke dalam masjid, mengendap-endap dan menembaki orang-orang yang lagi sholat dan lagi berzikir di 2 masjid di Selandia Baru. Dan itulah kemudian dijadikan hari anti-Islamofobia sedunia. Saudara-saudara sekalian, kita cukupkan segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.